Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mereview baru beli nih AC Daikin yang paling bagus dari produksinya yang di made in Thailand. Nah, jadi sebelum ini saya juga survei ya banyak. Jadi ini merupakan pembelian AC ketiga saya. Nah, jadi kenapa saya pilihnya Daikin? Jadi berdasarkan pengalaman dan banyak sumber yang saya tanya dari tukang servis AC, dari tukang tokonya langsung. Jadi emang paling awet ini mereknya Daikin. Nah, khususnya Daikin yang dari made in Thailand. Daikin sendiri ada tiga ya made in dia. Paling bagusnya itu Thailand, terus yang tengah-tengah itu Malaysia, terus yang paling bawahnya itu yang made in China. Jadi walaupun tipenya sama setengah PK misalkan, nah si made in Thailand ini paling mahal nih. Jadi kalau saya beli ini bisa sekitar 5 komaan 5 jutaan itu sama pasangnya. Nah, terus kalau yang made in Malaysia itu lebih murah biasanya. Dan paling murahnya lagi made in China. Jadi walaupun setengah PK itu bisa beda-beda harga, guys. Nah, ini saya pakai yang kodenya FTC 15NV 14. Jadi pembuatannya di Thailand, diimpor langsung, jadi kualitasnya lebih kuat. Dia ini unit indoornya, unit yang atas. Jadi dia dipasang di dalam ruangan. Dia wattnya itu 389. Dia juga Daikin ada dua nih. Ada versi ini standarnya dan juga ada versi inverter. Nah, inverter itu cocok untuk buat yang ruangannya jarang kebuka tutup. Jadi yang kayak ruang server misalkan yang 24 jam terus menerus. Nah, itu cocok inverter. Cuma inverter itu kekurangannya dia lebih agak mahal spare partnya kalau rusak. Ini saya 3 unit di rumah, di toko sama di rumah yang baru ini kita bakal pakai yang standar. Jadi unitnya itu kalau standar tuh dia lebih bandel, jadinya nggak gampang rusak, guys. Nah, unit yang dibeli biasanya itu dapat bracket 1 mili kayak gini. Ini bracket buat ke tembok biasanya ya. Jadi ini dibor pakai dinabol ke tembok. Terus nanti ini bracketnya dibaut ke unit indoornya. Nah, ini dinabol nih, ini biasanya pakai baut kunci 12 atau sekitar 8 mili yang ke temboknya. Udah itu perlu juga pakai seal tape-nya, jadi buat ngegulungnya. Ini untuk buang si air yang di dalam. Kita perlu juga kabel untuk listriknya. Ini kartu garansi juga dari Daikin ya. Terus dapat juga selang untuk si freonnya nanti. Nah, jadi yang Unity dapat kalau beli di online misalkan model-modelnya kayak gini. Tinggal dipakein jasa pasang aja, tinggal jasa pasang. Nah, jadi banyak sebenarnya ada Gree, ada model-model lain. Nah, cuma saya prefer si Daikin nih so far. Jadi biar nggak ribet, walaupun emang agak mahal dikit investasi di awal, cuma nanti kesananya itu lebih enak, guys. Jadi pemasangannya itu emang sub juga lebih murah, misalkan 2 juta 3 juta ada tuh. Cuma banyak pas ngebersihinnya itu Daikin paling gampang. Jadi buat dibukanya itu dia lebih simpel, jadi lebih cepat. Dan si tukang cucinya biasanya lebih murah. Kalau model inverter atau apa kadang bisa lebih mahal tuh kalau nyuci AC-nya. Itu juga ngaruh. Ini pakai freonnya yang R32. Ini serinya, kodenya kayak gini. Jadi silakan teman-teman yang mau konsultasi atau sharing-sharing, komentarnya boleh di bawah. Selain yang ini juga, ini cocok buat di ruangan 3 meter, 3 kali 3 meter atau 3 kali 4 meter. Ini masih cocok pakai setengah PK. Kalau ruangannya lebih dari 5 meter, itu pakai yang 1 PK biasanya. Ini buat pemakaian 1 sampai 2 kamar. Nah, kalau untuk ruangannya besar, dia perlu pakai yang lebih dari 1 PK. 1 PK sampai 1,5 PK itu bisa 6 sampai 7 jutaan untuk yang Daikin Thailand. Nah, selanjutnya juga saya rekomendasikan teman-teman buat pasang colokan yang modelnya kayak gini. Dia, jadi kalau AC itu bisa modelnya macam-macam, boleh nyolok langsung. Cuma lebih aman kalau ada yang model fuse kayak gini nih. Nah, jadi yang kakinya 3 gini, jadi yang ketiganya itu ada groundnya, ada positif, negatif sama ground. Jadi ketika ada aliran tegangan listrik dari petir atau korslet tidak stabil, dia bisa ke ground.
Nah tapi syaratnya rumahnya juga kabelnya groundnya harus bagus. Jadi groundingnya bener-bener ke tanah atau ke tembok. Nah jadi ketika ada aliran listrik yang berlebih dia langsung terbuang. Jadi nggak kena elektronik. Jadi ada ini juga nih bisa on off. Nah jadi si AC-nya kalau fuse-nya ngejepret, misalkan kalau listrik kan biasanya kita PLN-nya strek suka mati ya. Nah, ini pakai yang colokan 3 gini, jadi tinggal nyolok aja. Jadi unitnya ketika mau dibersihin tinggal dicabut. Soalnya ada beberapa juga AC yang dicolokin misalkan ke listrik langsung. Nah itu pas mau dicuci agak ribet tuh, jadi harus dimatiin sini strekannya atau harus dipisah sendiri. Nah kalau ini lebih simple jadinya. Nah itu tips buat masang AC. Nah terus kalau bisa pas masang outdoornya ini, kalau pengen awet jangan kepanasan. Kalau kehujanan boleh, kalau kepanasan jangan. Kalau kepanasan dia overheat, kalau kehujanan itu dia malah bagus, malah bersih. Si kipasnya itu malah jadi bersih. Jadi nggak usah sering-sering terlalu cepat dicuci. Nah, kalau kehujanan itu dia jadi tercuci secara alami oleh air hujan. Nah, kalau yang dalam itu kita usahakan kalau lagi nyapu, nah itu dimatiin. Jadi si indoornya ini harus dari debu itu harus benar-benar terhindar. Jadi biar dia nggak cepet kotor. Itu biasanya 1 sampai 3 bulan atau kadang kalau saya sih bisa sampai 6 bulan baru dicuci. Malah kalau bisa teman-teman buka filternya sendiri, itu di rumah juga gampang sebenarnya. Yang filter luarnya itu bisa dicuci sendiri pakai air. Nah, ini lanjut lagi kita buka ya unitnya. Jadi untuk pemasangan biasanya dikasih jarak, kita sih rekomendasikan 30 cm misalkan dari tembok, jadi dia biar sirkulasi udaranya itu bagus. Jadi jangan terlalu atas, jangan terlalu mepet tembok. Jadi biar pas teknisi masang juga itu mesti ada pergerakan, buka-buka nyongkelnya itu enak guys. Nah ini filter udaranya, jadi ini bisa dicabut bagian ininya nih, si hitamnya ini bisa teman-teman cabut buat dicuci rutin di rumah sebulan sekali misalkan, itu masih bisa. Nah ini tingkat energinya bintang 3 ya. Saya nggak tahu kalau ada AC yang bintang 5, mungkin teman-teman bisa komen apa. Cuma yang saya biasa pakai sih Daikin yang ini ternyata bintang 3 ya. Nggak tahu nih bintang 5 ada AC apa yang bisa. Cuma kalau watt juga jangan beli AC low watt juga, tergantung sih kebutuhan. Kalau low watt itu risikonya dinginnya lama. Nah gimana kebutuhan teman-teman? Kalau saya di rumah pakai listrik yang 1300. Nah, jadi rumah-rumah standar kayak gini di klaster 1300 itu masih ngangkat. Saya pakai water heater juga, terus pakai listrik, pakai TV, kulkas dan lain-lain. Kalau saat ini sebelum pakai AC itu sekitar di 200 ribuan untuk per bulannya. Nah, di rumah saya yang satu lagi pakai AC itu di hampir sekitar 500 ribu. Berarti penambahan AC itu sekitar 200 ribuan ya guys ya sebulan. Nyalanya itu sebenarnya cuma pas lagi siang aja, pas lagi dibutuhkan. Kalau pas lagi tidur itu jarang, jadi sebenarnya agak boros sebenarnya sih. Beberapa orang ada yang bilang cuma 50 ribu sebulan pakai AC. Nah itu tergantung ininya juga, nyalanya, suhunya. Nah suhunya sendiri saya rekomendasikan teman-teman di setel di 25 sampai 27 aja, jangan di 18. Karena kalau suhunya sampai 18 itu teman-teman maksain kinerja AC, dan tentunya si AC ini nggak akan ngejar nih. Kalau di suhu 25 atau di suhu 18 itu nggak dingin, itu berarti teman-teman salah beli AC. PK-nya harusnya lebih besar. Misalkan di ruangan 5 kali 5 meter AC-nya setengah PK. Nah, itu kan kecil tuh. Jadi harusnya beli yang 1 PK misalkan. Jadi 1 PK walaupun suhunya 25 itu udah kerasa dingin. Nah, jadi kalau emang kalian pakai AC, rekomendasikan pakai di suhu 25-27. Jadi biar kinerja si AC-nya itu nggak terlalu berat dan umurnya lebih panjang. Saya sendiri udah pakai 5 tahun lebih, alhamdulillah sih nggak pernah ada servis atau segala macam, cuma dicuci rutin aja. Jadi emang udah terbukti kualitasnya, jadi saya pakai ini. Nah terus apa lagi ya, ada yang mau ditanyakan lagi silahkan kalau teman-teman mau nanya. Nah ininya juga kadang saya juga pakai yang modelnya ada penahan di depannya. Kan kadang AC itu terlalu nyorot ya, kadang saya suka pakai yang gini juga, itu di online banyak. Jadi biar dia nggak nyorot banget ke badan, biar nggak gampang masuk angin juga. Nah mungkin itu guys untuk review AC Daikin kali ini. Jadi suhunya juga ada banyak, bisa pakai Celsius atau
Fahrenheit. Nah, selang AC-nya juga biasanya banyak ya, kualitasnya ada yang bagus banget, ada yang standar. Kalau ini kayaknya yang ini masih bawaan Daikin kayaknya nih. Ini 5 meter selangnya. Nah, itu ada tulis ya. Arctic R410 R32 seperempat plus 3,3/829 itu kodenya. Nah, selanjutnya lagi kita bahas remote-nya. Wah, ternyata remote-nya gini ya. Agak beda sama yang saya dua sebelumnya. Apakah emang yang Thailand model lagi nih atau karena model terbaru? Kadang ada yang ada tutupnya juga ya. Cuma kalau gini model ada cool, off, dry, fan only. Jadi fan only ini kayak kipas biasa ya. Modelnya itu kayak kipas angin biasa yang ada di kayak model AC. Ya, jadi dia cuma angin doang tapi nggak pakai freonnya. Dry ini kalau ruangan kita lembab. Jadi kalau sangat lembab banyak airnya kita pakai dry biar kering. Ini buat matiin. Cool itu mode dingin. Suhunya bisa diatur, ini tempnya naik, ini turun. Ini untuk kecepatan kipasnya. Bisa kecepatan paling rendah sampai paling tinggi. Powerful ini bener-bener pakai kinerja AC-nya. Swing ini buat ngatur swingnya naik turun. Timer ini kita bisa on, off atau cancel. Nah, kita harus perhatikan juga nih, jangan sampai kita nyalakan timer di waktu kita lagi jalan jauh. Nah, jangan sampai dia AC-nya nyala nih. Saya sering juga nih lagi di toko, ternyata karyawan mencet timernya itu jam 7 malam misalkan. Timer kan dia nggak ngerti tuh. Kalau misalkan teman-teman ada ibu-ibu atau anaknya mencet, ternyata timer jam 7 malam. Kita lagi liburan. Nah, nyala terus jadinya tuh. Agak bahaya tuh, jadi cancel aja kalau misalkan jarang pakai timer. Timer ini gunanya misalkan kalau kita kerja pulang jam 5 sore, nah timernya jam 4 sore. Jadi pas kita nyampe ruangan itu udah dingin. Nah, gunanya kayak gitu. Terus mati otomatis misalkan kita tidur jam malam nih. Kita dingin itu biasanya jam 11 malam. Nah, maka kita timer off-nya itu jam 11. Nah, jadi triknya kayak gitu, guys. Mati jam 11 otomatis, jadi kita nggak usah bangun tidur buat matiin si AC tersebut. Udah dapat baterai 2. Ukurannya A3 ya, yang kecil. Ini buat ke temboknya, cantolan dan skrupnya juga. Nah, dia udah bahasa Indonesia sama bahasa Inggris sudah support, manualnya seperti ini dan lain-lain. Nah, jadi banyak banget guys cara pemasangannya. Nah, untuk ngebuka cover atasnya seperti ini, tinggal ditarik congkel-congkel saja. Nah, ini untuk settingan timernya, swingnya dan lain-lain. Remote-nya ya. Ini bisa kita pakai on off-nya, suhunya Celcius atau kipasnya bisa disetting. Nah, ini ada sensor suhu udara luar, mendeteksi suhu sekitar unit. Ada kabel pembuangan airnya juga. Nah, teman-teman harus pastikan juga untuk masang di rumah itu kalau bisa di atas pintu kalau indoornya, jadi pas udara masuk itu pas. Itu trik aja, tips and trick. Nah, terus outdoornya itu kalau bisa di area yang terbuka, jadi jangan di area yang tertutup. Jadi biar si udaranya itu, fannya itu bisa mendinginkan mesin outdoor bagian dalamnya secara sempurna. Nah, jadi kalau ngebuka filter gini ada 6 poin filternya seperti itu. Nah, ini juga jangan dia untuk cleaningnya itu jangan pakai air panas lebih dari 40 derajat karena dia bakal ngaruh ke si serat-serat kain ya. Jangan pakai bensin, gasolin, thinner, jangan pakai sabun aja. Sabun cukup. Kalau saya kemarin bisa pakai sabun sampo atau pakai kayak Mama Lemon, itu bisa juga. Yang penting jangan ngerokok kalau di ruangan AC. Nah, air filternya itu si banyak kayak berminyak jadinya. Jangan pernah merokok saat AC dinyalakan. Oke, mungkin itu review dari saya, sudah sangat lengkap sekali.
Silahkan teman-teman share dan komen di bawah. Jangan lupa subscribe untuk pengetahuan informasi lainnya. Thank you for watching. Dan juga bagi yang perlu box motor, silahkan mampir ke toko saya, Hotbox Motor Bogor. Nah, ini pusat box motor terlengkap. Silahkan mampir. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.